kan? Tapi harus kamu coba nih. Coba. Halo lovely people, jumpa lagi bersama saya Chef Oda di Wok and Fun. Kali ini pasti kalian semua bakal mikirnya apa? Bakal mikir, Chef, kok beda sih? Kok beda? Dapurnya mana, Chef? Dapurnya? Iya, kali ini saya lagi mau masak di luar. Sekali-sekali kita masak di luar, biar kena sinar matahari, kena angin, ya adem gitu. Nah, kita hari ini mau masak apa? Kita hari ini mau masak daging. Nah, saya mau mengajarkan masak daging steak. Bagaimana cara bikin steak di rumah biar kalian semua bisa bikin steak di rumah seperti di restoran-restoran atau hotel bintang 5. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe, di-like, share, dan juga komen di bawahnya. Bagi-bagi ke teman-teman supaya bisa ikut masak. Nah, ikut masak bersama saya dan juga lovely people di rumah. Kalau gitu langsung aja kita masak. Nah, buat kalian supaya tahu, di daging sapi itu ada banyak potongan. Ada potongan khas dalam, ada potongan khas luar, habis itu ada potongan daging kelapa dan lain-lainnya. Nah, setiap daging sapi, potongan daging sapi itu pasti berbeda-beda. Jadi ada berbeda-beda itu dalam arti untuk pemakaiannya. Nah, yang kita punya di sini, yang saya punya di sini adalah ada dua nih. Nah, ada dua berbeda. Yang satu adalah daging khas dalam, daging khas dalam. Nah, yang satu lagi adalah sirloin. Nah, perbedaannya kalau misal sirloin ini khas luar ya. Nah, kalau khas dalam itu biasanya dia lemaknya paling sedikit. Nah, khas dalam itu biasanya paling mahal dan dia lemaknya lebih sedikit dan dia lebih banyak serat-seratnya ini, serat-seratnya. Nah, kalau sirloin dia biasanya kalau sirloin itu untuk steak biasanya dia nomor 2 tuh. Biasa nomor 2 karena dia juga lemaknya dia ada di sini. Biasanya kalau mau tahu sirloin itu biasa pasti sirloin itu punya lemak nih di sini. Tuh, sirloin punya lemak. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah mau masak, bisa tinggal pilih mau daging steak apa ya gitu. Nah, kali ini saya mau mengajarkan cara membuat steak yang gampang, simple, ya tapi rasanya bisa kayak di restoran sama di hotel-hotel bintang 5. Kalau gitu kita langsung, di sini kita udah punya dagingnya. Nah, di sini kita tinggal kita bumbuin aja. Ada garam. Jangan lupa dulu kita kasih minyak. Kita kasih minyak. Kita kasih minyaknya, terus kita kasih garam. Kemudian kita kasih black peppernya. Kalau misalnya teman-teman di rumah nggak ada black pepper, mau merica biasa juga bisa. Tapi kenapa sih kalau misalnya tuh kalau di restoran atau misalnya di hotel-hotel tuh biasanya kalau steak tuh mereka lebih, atau kalau di luar pasti pakai black pepper dibanding kalau misalnya merica biasa, merica yang lebih halus. Karena kalau misalnya black pepper dia akan lebih kasar, dia akan lebih menempel di luarnya nih. Jadi jangan pernah takut kalau untuk masak steak itu kita ngebumbuin, kita marinasi garam sama mericanya, kita nggak perlu jangan pelit. Nah, kalau di tahap ini kalau misalnya mau begini aja juga boleh. Kita diamkan dulu kira-kira 2 menit, 5 menit juga boleh. Tapi kalau misalnya mau ditambahin yang lain, misalnya mau ditambahin bumbu merica, sini saya deh. Misalnya bubuk cabe, misalnya mau tambahin bubuk cabe bisa. Jadi kita bisa menambahkan bumbu-bumbu apa aja, bumbu spice apa aja yang kita punya, kita bisa tambahkan. Nah, tapi kalau untuk basicnya bisa hanya dengan garam dan juga black pepper. Kita taruh sini dulu. Nah, kalau gitu kita langsung panaskan nih. Saya punya kompor di sini. Nah, kita panaskan. Kita kasih sedikit minyak.
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau dalam memasak steak adalah satu, kalau kita habis beli nih daging sapi, biasanya kalau misalnya belinya langsung, misalnya langsung minta dipotong, pasti dia udah ini ya, sudah room temperatur. Tapi kadang-kadang kita mungkin kan, chef saya mau masaknya besoknya atau apa, pasti kita masukin freezer. Nah itu kan biasanya keras tuh, jadi nggak boleh langsung dimasak, nggak boleh langsung dimarinasi. Kita biarin dulu, kita diamkan dulu. Jadi intinya daging itu tidak boleh sampai kita kalau frozen, habis itu baru tidak room temperatur langsung kita masak. Itu tidak akan menjadi daging sapinya, pasti nggak akan hasilnya nggak akan bagus. Nah terus udah gitu, tip kedua adalah di teflonnya harus panas. Jadi kita memang harus benar-benar tunggu panas, baru benar-benar kita taruh, biar dia pas panas tuh, pas kita taruh pasti dia ada langsung ada bunyi apa ya, bunyi sizzlingnya itu. Nah itu tipsnya. Nah kita masukin sirloin kita tuh, ada bunyinya kan, ada bunyi. Jadi harus seperti itu ya. Jadi jangan sampai dia kalau misalnya kurang panas, nanti dia tidak akan membuat daging itu jadi meresap dan memasak dengan supaya daging itu bisa empuk. Nah di sini saya pakai sirloinnya kira-kira 200 gram, makanya kenapa rada tebal. Jadi dalam pemilihan daging juga untuk membuat steak kita juga harus tahu pemilihan tebal sama tipisnya daging itu nanti akan untuk dalam pemilihan dalam memasak kita. Jadi berapa menit tuh kita masak steak kita. Nah udah gitu saya punya tips berikutnya. Biasanya kalau orang-orang bule nih, biasanya dia suka pakai bawang putih. Kita pakai bawang putih. Kita kupas bawang putih kita. Diapain? Bukan ditaruh, tapi kita kasih bawang putih kita di atas steaknya supaya dia lebih ada flavornya. Kita kasih bawang putih. Kita biarin aja bawang putihnya biar dia ikut masak situ. Nah kita harus lihat-lihat juga dalam memasak steak. Kalau misalnya ini sudah terlalu kering atau apa, misalnya kita mau tambahin sedikit minyak lagi juga bisa, atau misalnya kita mau pakai margarin, butter juga bisa. Terus kalau memasak steak, apalagi yang sirloin, perhatiin juga untuk lemaknya. Kalau misalnya teman-teman di rumah, misalnya nggak mau chef itu kayaknya lemaknya banyak banget chef gitu, nggak apa-apa, tinggal dipotong aja lemaknya, nggak usah dipakai. Nah, habis itu tips berikutnya, pasti biasanya pengen tahu tingkat kematangannya gimana chef. Nah, kalau misalnya teman-teman di rumah punya termometer tuh buat daging, nah itu gampang. Tapi kan nggak semua orang punya itu. Jadi bagaimana caranya? Caranya nggak mungkin juga kita potong ya. Tapi kalau ada yang mau dipotong, mau lihat juga boleh. Nah, caranya gampang. Caranya kita bisa pakai ini, kita bisa tekan nih. Kita bisa tekan. Kita bisa tahu dari dagingnya, kita tekan dulu. Oke, dia sudah mulai empuk. Dia empuk ya, tapi masih sedikit keras, sudah keras, empuk. Nah, tujuannya apa? Jadi saya selalu memberikan tips itu, kita pakai tangan. Ini begini. Jadi di sini
kita lihat nih. Jadi kalau misalnya kita ini begini, nah ini kan dia empuk sekali nih, berarti dia masih mentah. Nah habis itu kalau yang kedua, jari yang tengah, nah dia sedikit nih, nah itu berarti dia medium well done. Nah habis itu kalau ke jari yang ini, nah dia empuk, nah seperti ini nih empuk, tapi sudah mulai keras. Nah dia sudah medium well done-nya sudah mulai sudah mau well done. Nah tapi kalau di jari kelingking, nah ini harus perhatiin nih, kalau jari kelingking kita pegang nih, tuh kan keras tuh, apalagi kalau udah lebih, nah itu berarti dia sudah well done atau over well done. Yang pasti kalau masak steak, saya sih biasanya lebih suka itu medium well done atau medium. Kalau medium itu biasanya dia masih ada darah-darahnya. Biasa kalau orang luar tuh paling suka. Tapi kalau orang Indonesia biasa sukanya, dia biasanya sukanya medium well done atau well done. Nah itu salah satu yang paling gampang untuk bagaimana sih caranya tahu masak steak. Nah ini karena ada lemaknya, jadi kita miringin dikit supaya dia lemaknya juga masak. Cuman saya di sebelah nggak mau pakai lemaknya nanti. Nah ini kita lihat lagi, tuh udah nih ya, angkat. Kita taruh piring di sini. Salah satu yang paling penting dalam masak steak, habis misalnya kita bikin, nah salah satu untuk tipsnya untuk bikin steak adalah setelah kita masak, kita grill atau kita mau kita grill, mau kita oven, itu jangan langsung dipotong, jangan langsung dibakar. Ada beberapa makanan yang memang enak ya, kalau untuk anget-anget tuh pasti enak. Nah kalau untuk steak tuh nggak boleh. Kenapa? Kita harus diemin. Misalnya kira-kira 5 menit, minimal 5 menit sampai 10 menit. Kenapa? Biasanya daging steak itu kan banyak lemak-lemaknya, banyak ototnya. Nah biasa sama kalau kita lagi exercise nih, biasa kan kalau kita exercise kita nggak boleh langsung mandi atau apa, karena kenapa? Jadi sama seperti daging sapi, jadi supaya ototnya itu kalau udah dikena api kan dia keras. Nah kita harus diamkan dulu biar dia kembali lagi seperti biasa, itu dia. Nah ini kita biarin dulu di sini. Biasanya kalau memang misalnya di rumah teman-teman mau pakai saus steak yang lain boleh, tapi kalau saya tuh supaya kalau steak tuh pakai sausnya ngambilnya dari pancinya, dari si teflon lagi nih. Nanti baru kita bikin, kita ambil bawang bombay, kita potong aja sesuai selera. Langsung kita masukin bombay kita. Kita masak bombay. Itu kita bisa masukin jamur, saya mau masukin jamur. Jamur bebas, mau jamur apa aja. Ini ada jamur putih, masukin jamur. Terus masukin apa lagi? Masukin buncis. Baru kita nyalain dikit. Terus kemudian kita masukin wortel. Salah satu tips saya juga nih,
tips berikutnya untuk biasa kan kalau wortel, kalau misalnya teman-teman di rumah misalnya mau pakai pisau takut, misalnya mau pakai tiller yang ada itu juga bingung, pakai sendok. Kalau saya suka nih, suka ngepil apa wortel atau misalnya jahe, sendok. Nggak tajam tapi dia kenapa bagus pakai sendok? Jadi apalagi kalau untuk jahe, kadang-kadang kalau jahe itu biasanya suka ada pinggir-pinggirnya tuh yang suka susah tuh, karena kan jahe bentuknya nggak kayak wortel. Nah itu kan susah, makanya kenapa pakai sendok. Kita lihat dulu. Sebentar aja ya. Udah, kita lihat. Nah di tahap ini saya mau kasih butternya. Butter. Kalau misalnya teman-teman misalnya nggak mau pakai butter, misalnya mau pakai sedikit air kaldu boleh, atau misalnya mau pakai margarin biasa juga bisa. Ini saus simple banget. Kita lihat dulu daging kita yang sudah didiemin tadi. Biasanya tuh ada air-airnya tuh. Ini bisa ada air, jangan dibuang. Buang ya airnya dulu. Buang lemaknya. Kita nggak pakai lemaknya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman di rumah mau pakai lemak juga boleh. Potong. Jadi dia ini kalau begini dia sudah medium nih. Habis itu yang tadi saya bilang kan, ini masih ada sisa airnya dikit, kita tuang biar nambah kaldu. Karena masak di luar pakai pelan terbatas, apa nggak salah. Ambil sayur kita. Sayur kita taruh. Kita
daging kita. Simple kan bikinnya? Nah, kita kasih garam sedikit. Tuh jadi udah. Gimana? Gampang bikin steak di rumah, nggak perlu jauh-jauh lagi, nggak perlu mahal-mahal keluar, sekali-sekali bikin di rumah steak buat keluarga, buat suami tercinta, buat istri tersayang atau buat anak-anak. Bisa dong, pasti harus udah bisa. Tuh. Nah tuh dia tuh steak itu. Makan, tapi harus langsung coba nih. Coba. Enak, gampang, mudah. Habis itu pastinya jauh lebih murah kalau bikin di rumah. Udah gitu lebih sehat. Nah, kalau begitu steak sudah jadi, saya mau makan dulu. Yang di rumah jangan lupa bikin, habis itu komen di bawah. Kasih tahu, chef, saya hari ini udah bikin nih. Rasanya enak, chef. Atau chef, saya hari ini bikin tapi kok kayak kurang ya, chef. Kenapa ya? Nggak apa-apa. Kalau misalnya salah atau ada yang kurang, atau misalnya rasanya masih kurang enak, coba lagi, belajar lagi, karena semua orang tuh pasti pernah salah. Kita sebagai chef pun juga pasti pernah salah. Yang penting kita harus berani mencoba dan mencoba lagi. Ya, jangan lupa subscribe, share, likes, habis itu komen supaya dapat update-update terbaru dari Wok and Fun. Saya Chef Oda. Ya. Oke. Yuk.